kuburna patamanan sorga, amin ya rabbal alamin. Jisim abdi sadaya anu dinudeng ieu masih kana dipaparinan kesempatan yuswa ku Gusti, ya Allah panjangkeun yuswa abdi sadaya, paguhkeun iman sareng Islam abdi sadaya sing dugi ka kabantun maut, ya Allah paparinan taufik sareng hidayah, petunjuk pertulungan abdi sadaya sing tiasa ngamangfaatkeun yuswa paparin ti Gusti dianggo ngalakonan ibadah nu diparentahkeun ku Gusti. Ya Allah jantenkeun abdi sadaya sing janten jalmi anu saleh, paparinan anak incu turunan-turunan anu saleh, termasuk nembe anu murangkalih di Parasan eta teh putuna Abah Haji Dayat anu ti putra pamegat nyaeta Muhammad Sogir anu mulai di Parasan duka teuing ngaranna saha, mugi dijantenkeun jalmi anu saleh. Ya Allah riungkeun abdi sadaya sareng riungan jalma-jalma nu saleh. Ya Allah paparinan ka jisim abdi sadaya luluberan barokah karomat syafaat jalmi-jalmi nu saleh. Ya Allah jemarkeun rezeki abdi sadaya nu halal, lancarkeun segala rupi usaha urusan abdi sadaya anu sae, tebihkeun abdi sadaya tina sagala rupi balahi, sehatkeun tina sagala rupi panyawat, hilangkeun tina sagala rupi kasesah, paparinkeun ka jisim abdi sadaya rizki maut husnul khatimah, maut husnul khatimah, maut husnul khatimah. Entengkeun abdi sadaya dina waktosna sakaratul maut. Ya Allah salametkeun abdi sadaya di alam kubur, di alam mahsyar, dina waktos hisaban, dina waktos timbangan, dina waktos nyukang siratal mustaqim. Salametkeun abdi sadaya tina siksa neraka ya Allah. Paparinkeun tempat kanikmatan anu abadi ka jisim abdi sadaya, sawarga jannatun naim. Jantenkeun abdi sadaya sing aya dina iuh-iuhna aras Gusti, sing aya di bawah banderana Nabi Gusti, paparinan ngaleueut tina talagana Nabi Gusti. Jisim abdi sadaya dina deungeut ieu ya Allah Gusti Maha Uninga, sejang ngajengkeun rasa syukur ka Gusti kana nikmat anu paling agung, nikmat dilahirkeunna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dengan dia jisim abdi ngajengkeun permohonan doa ka Gusti kalayan sejata wassul ngadamel cukang lantaran melalui keagunganna asma Gusti. Ya Allah ya Karimu ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram, melalui keagunganna Nabi Gusti kadeudeung Gusti junjunan abdi sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah melalui keagungan anak para nabi, para rasul, para malaikat muqarrabin karubiyin, melalui keagungan anak para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, melalui keagungan anak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, melalui keagungan anak kabarokahna gempangkan maulidna Nabi Gusti kaduduh Gusti junjunan abdi sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mugi Gusti ngahapunten dosa abdi sadaya. Ya Allah mugi Gusti ngahapunten dosa abdi sadaya. Mugi Gusti ngahapus kaluluputan abdi sadaya. Mugi Gusti ngabulkeun permohonan doa jisim abdi sadaya. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi sirri asrari ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Mudah-mudahan anu hadir dina saat ieu doana didangu ku Gusti Allah taala, amin ya rabbal alamin. Ayeuna
maju nincak karena hanca Haji Aden ya nyaeta sakumaha anu biasa bahwa dina ahad ieu teh ada acara MTB bulanan oge dina waktu ayeuna sekaligus acara Mauludan Akbar oge insyaallah aya pengumuman samemeh dilanjutkeun ka hiji pengumumanana malam Senin nyata acara MTB Jatisari nu tempatna di Gunung Gadung Baretomah ayeuna mah ngaranna Neglasari malam Senin insyaallah. Kedua pengumuman deui bahwa MTB di kaum Soreang anu geus sababaraha bulan ya tertunda ditangguhkan karena Covid maka insyaallah ayeuna resmi dibuka deui malam Sabtu ayeuna sekali deui dibuka deui resmi nyaeta malam Sabtu ayeuna moal manghiri Sabtu sekaligus sareng Mauludan Akbar di kaum Soreang sekali deui sekaligus jeung Mauludan Akbar di kaum Soreang ya insyaallah. Satuluyna oge kadulur-dulur bisi aya anu erek nyisihkeun sebagian harta dek gede dek leutik ya nya eukeur demi kamajuan ya agama urang acara-acara pengajian anu seperti kieu ya saha rek nyisihkeun sebagian hartana silahkan aya bagianana nyata para petugas gelar sorban silahkan aya bagianana para petugas gelar sorban oke sakadar erek nempelkeun bisi aya jemaah anu rek ngilu infak pembangunan pesantren Al-Burdah pengembangan di Cimaung Banyaran melalui kalender Al-Burdah silahkan menghubungi di bagian panitia sakitu kasararea ayeuna AA atas nama AA pribadi atas nama keluarga besar Al-Burdah keluarga besar di dia di makam keluarga besar apa ngaturkeun rebu nuhun kasararea oge ngaturkeun rebu nuhun kana jasa kasayan sararea ya nu geus ngabantu kana ngawujudna ieu acara apakah ku harta ku bana ku tenaga termasuk para banser-banser anu ngatur ieu tertibna acara oge ngaturkeun nuhun ka pangarsana Habib anu ti Solo Habib Nagib anu ti Cibaduyut oge pangarsana Syekh Imanuddin anu ti Majalengka alhamdulillah ayeuna kersana hadir muga-muga urang sadayana kabarokahan amin ya rabbal alamin sakitu bagian AA selanjutnya dan sepenuhnya dipasrahkan ke bagian Mang Haji Aden sakitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sada acan pribados ngalajengkeun nyambung acara anu tos dipimpin ku AA ya ayeuna kaleresan aya pangarsana Syekh Imanuddin disuhunkeun ya sepatah dua patah kata dina raraga ngajungjung tinggi ngamumule maulidna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangga kasangakeun disuhunkeun ngadeg di payun ya suhunkeun ngadeg
Nah, di payun. Kapayun kirang kagutan. Tesawiyas. Panyuhunkeun ieu mah panyuhunkeun. Mangga kapay. Panyuhunkeun. Beh payun sakedik. Awatos tuh. Beh payun. Awatos tuh. Mangga beh payun. Tesawiyas mangga. Mangga tesawiyas. Sallu ala Nabi Muhammad. Abad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha likamalik wa kama yaliku bikamalih. Ya Allah ya nuras samawati wal ard, imla qulubana bi anwari habibikal mustafa waj'alna min ahli sofa wal wafa ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita semua, pangarsana Abuya Kiai Haji Busiri. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita semua, Abuya Kiai Haji Muhyiddin bin Abdul Qadir Al-Manafi, para habaib, para kiai, para asatiz, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama Allah ciptakan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta adalah nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka, kalau bukan karenamu maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka adanya kita ini adalah berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keagungan, keistimewaan cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan arwah para nabi dan rasul. Mereka takjub dan terkagum-kagum dengan cahaya yang menyelimuti mereka tersebut. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya ilahana, ya maulana, cahaya siapa yang kau perlihatkan kepada kami?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Huwa habibi Muhammad, as-sirajul munir, ar-raufur rahim." Dia adalah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sirajul munir, ar-raufur rahim. Apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib membantunya, engkau wajib menolongnya, dan engkau wajib mengabarkan kepada kaummu akan datangnya Nabi penutup para nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka sesungguhnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khalifah-khalifahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Mata kunta nabiyan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa Adam bainar ruhi wal jasad." Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad, wa Adam munjadilun fi tinatihi. Maka ketika mereka berikrar, qalu aqrarna, iya ya Allah, kami berikrar, kami akan beriman, kami akan menolong, kami akan membantu, dan kami akan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya Nabi penutup para Nabi. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan pangkat Khalilullah, Nabi Musa mendapatkan pangkat Kalimullah, Nabi Isa mendapatkan pangkat Ruhullah. Para nabi dan rasul tersebut mendapatkan pangkat-pangkat sedemikian rupa karena mereka berikrar, beriman, menolong, membantu, dan mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para nabi. Maka cahaya tersebut kemudian dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadal malaikah, maka sujud para malaikat karena disulbinya Nabi Adam alaihissalam terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berpindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandang karena disulbi Nabi Nuh alaihissalam terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api karena disulbi Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan dari sembelihan karena disulbi Nabi Ismail alaihissalam terdapat cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min aslabil fakhirah ila arhamit tahirah, dari sulbi-sulbi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada rahim-rahim yang suci. Maka sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib, kakek daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Muttalib asraful Makkah, pemimpin kota Makkah, yang ketika datang Abraha dengan pasukannya, lalu kemudian Abraha dan pasukannya merampas ternak-ternak yang ada di kota Makkah, lalu kemudian Abdul Muttalib datang kepada Abraha, diterima dengan baik oleh Abraha. Ditanya oleh Abraha, apa keperluanmu datang ke sini? Kata Abdul Muttalib, pasukanmu merampas ternak-ternakku. Aku datang ke sini untuk meminta ternak-ternakku agar dikembalikan. Kata Abraha, bukankah engkau pemimpin kota Mekah? Kenapa engkau tidak datang kepadaku untuk bernegosiasi denganku agar aku tidak menghancurkan Ka'bah? Apa jawaban Sayyidina Abdul Muttalib? Sayyidina Abdul Muttalib menjawab, ana rabbul ibil wal baiti rabbun yahmi. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut, kembalikan onta-ontaku kepadaku. Sedangkan rumah tersebut Ka'bah, Rabbun, Tuhan yang satu yang melindunginya, silahkan kau hancurkan. Kata Abdul Muttalib, di zaman tersebut orang tidak memahami Tuhan yang satu, Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya, Tuhan yang banyak. Tapi Sayyidina Abdul Muttalib berkata, ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmi. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut, kembalikan onta-ontaku kepadaku. Sedangkan rumah tersebut Ka'bah, Rabbun, Tuhan yang satu. Tidak ada lain Tuhan satu. Yang dimaksud oleh Sayyidina Abdul Muttalib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Abdul Muttalib beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan beragama dengan agama Islam. Berpindah kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah asrafu Makkah. Setiap keluar berjalan di kota Makkah ada seorang perempuan, yang perempuan tersebut adalah perempuan pezina, perempuan yang tidak baik. Setiap Sayyidina Abdullah lewat, perempuan tersebut selalu memanggil-manggil Sayyidina Abdullah. Hada haramun fal mamatu dunahu. Dipanggil-panggil Abdullah, Sayyidina Abdullah oleh perempuan tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Sayyidina Abdullah menjawab dengan kalimat, hadza haramun fal mamatu dunahu fal hillun la hillun fa astabinahu yahmil karimu ardahu wa dinahu. Apa jawaban Sayyidina Abdullah? Sayyidina Abdullah menjawab, ini adalah haram
daripada aku melakukan ini lebih baik aku mati karenanya. Dan tidak ada yang halal dan tidak ada yang haram kecuali aku mengetahuinya, kata Sayyidina Abdullah. Di zaman tersebut orang tidak memahami halal dan haram. Di zaman tersebut orang tidak memahami mana yang halal dan mana yang haram. Tapi Sayyidina Abdullah berkata, "Hadza haramun fal mamatu dunahu." Ini adalah haram, daripada aku melakukan ini lebih baik aku mati karenanya. Fal hillun la hillun fa astabinahu. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram kecuali aku mengetahuinya. Yahmil karimu ardahu wa dinahu. Seorang yang mulia akan menjaga kehormatannya dan akan menjaga agamanya. Agama apa? Di zaman tersebut orang tidak memahami agama. Di zaman tersebut orang tidak memahami halal dan haram. Tapi Sayyidina Abdullah berkata, "Hadza haramun fal mamatu dunahu. Yahmil karimu ardahu wa dinahu." Orang yang mulia akan menjaga kehormatannya dan akan menjaga agamanya. Agama apa? Tidak ada lain adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpindah dari Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Berpindah daripada Sayyidina Abdullah cahaya tersebut kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Sayyidina Abdullah keluar di kota Makkah, perempuan tersebut yang setiap Sayyidina Abdullah keluar di kota Makkah selalu memanggil-manggil Sayyidina Abdullah, tapi ketika Sayyidina Abdullah keluar, perempuan tersebut tidak memanggil lagi. Kata Sayyidina Abdullah, "Setiap aku keluar pasti engkau memanggil-manggil aku. Tapi saat ini kenapa engkau tidak memanggil-manggil aku lagi?" Apa jawaban perempuan tersebut? "Dzakan nur." Cahaya tersebut yang ada di dirimu, cahaya tersebut yang ada di wajahmu, cahaya tersebut yang aku lihat di dalam dirimu saat ini sudah tiada. Berpindah kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Allah. Maka dari sini dalil bahwasanya orang tua Nabi beragama dengan agama Nabi Ibrahim dan wafat dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah, dan saat ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah sanul jaza. Mohon maaf lahir dan batin yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dzil jalali wal ikram, Al-Malikul Qudusis Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Allam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina
Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka. Ya, ulangan niatan bade ngalaksanakeun salat zuhur dina waktuna. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, al-malikul quddus, as-salam, al-mu'minil muhaiminil 'allam, alladzi manna 'alaina bi nabiyhi wa habibihi wa rasulihi wa safiyhi wa kalimihi wa khalilihi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam, walladzi manna 'alaina bi an ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam lana nabiyyan wa rasula, wa bi an ikhtarana ummatan lahu sallallahu alaihi wasallam, wa bi an hadana ilal imani wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin nasi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil maulidil a'zam wal maqamil afkham wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsan ila yaumi liqa'i. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, jamaah Majelis Ta'lim Bersatu Kabupaten Bandung yang diadakan di Jelegong di Maqam Syekhuna wa Murabbi Arwahina Pangersa apa Mama Kiai Haji Ahmad Thaha Mustawi radhiyallahu anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, juga kita kumpulan ini dihadiri oleh para habaib yang kita cintai dan para ulama yang kita cintai, yang kita muliakan semuanya. Alhamdulillah, juga dihadiri oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang saleh, ahli ilmu
yang tidak bisa disebutkan satu demi satu, dan juga minimal orang-orang yang menginginkan menjadi orang soleh. Mudah-mudahan oleh Allah dikasih kesolehan dan dijaga kesolehannya. Amin. Dan disempurnakan kesolehannya. Amin. Dan di majelis yang agung ini, momen pengajian kita ada momen baru, ya. Momennya adalah mengagungkan, mengingat, mengenal lebih jauh, dan mengenalkan kepada publik tentang keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan kelahiran beliau. Sekaligus kita mensyukuri nikmat terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita sebagai hambanya yang beriman, dan kepada semua ahli bumi dan kepada semua ciptaannya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya daripada nurnya Allah yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibandingi. Yang selanjutnya Allah menciptakan alam semesta dari cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah melimpahkan rahmatnya ke seluruh makhluknya melalui nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nur beliau dijadikan oleh Allah sebagai satu-satunya pintu, di mana melalui pintu tersebut Allah Ta'ala melimpahkan kebaikannya, karunia-Nya kepada semua makhluknya di setiap masa sampai tiada ujungnya. Dan Allah menerima kebaikan-kebaikan hamba-hambanya, amal soleh hambanya melalui pintu tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pokok nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan ruh beliau lebih dulu, dan Allah menyebarluaskan kebaikannya, rahmatnya melalui ruhnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menciptakan jasad teragung, jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur beliau Allah bentuk sebagai wujud insan yang sempurna di dalam rahim ibunda tercinta Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala, dan Allah simpan selak 9 bulan di dalam rahim ibunya, sehingga ibunya mendapatkan kemuliaan yang tiada bandingannya, keberkahan dan rahmat Allah yang tiada bandingannya. Lalu Allah mendhahirkan jasad yang teragung ini ke alam dunia yang disebut dengan maulid. Dengan penuh pengagungan dari Allah, dan Allah mendhahirkan warna-warni keistimewaan dan keunggulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ketika Nabi kita dilahirkan, arasnya Allah guncang, gemetar, ikut bahagia, mengiringi perpindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam ruh, alam rahim ke alam dunia. Dan para malaikat Allah bertakbir, bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mengesahkan Allah di seluruh alam, baik di langit maupun di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mendahirkan berbagai hal-hal yang khawarik lil adat, yang merupakan tanda keagungan, keunggulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran yang tidak seperti umumnya lahirnya manusia umum, dan kehamilan yang tidak seperti lazimnya kehamilan wanita-wanita yang umum. Dan juga kehidupan dan perjalanan kehidupan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pertama diciptakan memang oleh Allah dibedakan agar tidak sama dengan lazimnya ciptaan-ciptaan Allah dalam proses penciptaannya dari awal sampai akhirnya. Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya sungguh sangat diagungkan, sungguh sangat diistimewakan. Seperti halnya penciptaan awalnya sangat diistimewakan. Keberadaannya di alam malakut sangat diistimewakan. Keberadaannya di alam rahim sangat diistimewakan. Dan juga di masa kecilnya beliau sangat diistimewakan. Lalu pengangkatan kerasulan beliau sangat diistimewakan. Kerasulan beliau di masa kerasulannya sangat diistimewakan. Dan juga proses wafat beliau sangat diistimewakan. Dan beliau keberadaannya di alam barzakh sangat diistimewakan. Ketika beliau bangkit dari alam kubur sangat diistimewakan. Ketika berada di alam mahsyar sangat diistimewakan. Ketika beliau masuk ke surga sangat diistimewakan. Tidak ada makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah. Segala suatunya, juz'iyahnya, kulliyahnya, adatnya, khawarik lil adatnya, terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi Al-Imam Ahmad Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab hadis beliau Dalailun Nubuwah, bahwa salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud beliau dan memuji Allah ketika beliau sujudnya. Dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hadiah terbesar dari Allah bagi semua alam semesta, seperti halnya yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan
dan kami tidak mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali menjadi rahmat, yakni menjadi wujud rahmat Allah lil alamina, bagi segenap alam semesta. Maka tidak ada wujud ciptaan Allah yang segalanya menjadi rahmat. Awal penciptaannya, bahan penciptaannya, jasadnya, ruhnya, dan semua sifat-sifatnya, ilmunya, amalnya, ketakwaannya, akhlaknya, ucapannya, segalanya, keberadaannya di setiap alam, keberadaannya di setiap tempat, kelahirannya yang menjadi rahmat bagi segenap alam semesta, terkecuali wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, innama ana rahmatun muhdah, tiada lain, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah, yakni dihadiahkan kepada segenap alam semesta, seperti yang difirmankan oleh Allah, rahmatan lil alamin. Dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kemuliaan bagi semua makhluknya Allah dan kebanggaan bagi semua makhluknya Allah, dan menjadi kekasih seluruh makhluknya Allah, di samping menjadi kekasih Allah tercinta, sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintanya Allah dan malaikatnya dan seluruh mukminin mukminat, bahkan semua makhluknya, bahwa Allah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, bahwa semua malaikat Allah bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu, bahwa semua yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin, baik para nabi maupun umatnya, baik malaikat maupun bidadari dan wildan, bahkan semua ciptaan Allah, semua beriman kepada Allah, semua bertasbih kepada Allah. Maka semua yang beriman bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali bangsa syaitan dan manusia dan bangsa jin yang terfitnah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la'arifu hajaran bi Makkah wa kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la'arifuhu al'an. Sesungguhnya aku mengetahui batu-batu yang ada di kota Makkah semua mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan sungguh aku mengetahuinya sekarang. Allah. Di dalam kitab hadis Dalailun Nubuwah yang disusun oleh Al-Imam Abu Nu'aim dan Al-Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah disebutkan, hatta pasir ketika digenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasir tersebut bertasbih kepada Allah. Lalu Rasulullah memberikan pasir tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan pasir
itu juga tentu terus bertasbih, dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW diberikan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pasir masih tetap bertasbih, lalu diberikan lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pasir itu tetap bertasbih, diberikan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dibagikan kepada para sahabatnya, maka diamlah pasir dari tasbihnya. Allah 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 Allah. Semua sangat merindukan kehadiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu rahmat kasih sayang Allah kepada alam semesta di antaranya adalah menghadirkannya Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di seluruh alam semesta. Maka semua alam yang Allah ciptakan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi kita kekasih Allah, bisa saja langsung jalan pintas dari dunia masuk surga. Tapi kenapa Nabi kita masuk dulu alam kubur, masuk alam sakaratul maut, dan dibangkitkan dari kubur, agar semua alam mendapatkan kemuliaan dan barakah dengan kehadirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi kita diciptakan dirupa sebagai wujud manusia? Karena Allah menghendaki manusialah yang oleh Allah dikasih anugerah yang lebih dari Allah. Dengan apa? Dengan diciptakannya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan, sebagai manusia, sehingga manusia mendapatkan kemuliaan yang lebih karena wujud kemanusiaan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para sahabat sering berkumpul maulid, Kalau ada orang berkata bahwa sahabat tidak pernah mengadakan acara maulid, itu adalah kesalahan dan kepicikan di dalam wawasan pengetahuan tentang alam sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu, lalu diriwayatkan pula oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Hadis ini diterima daripada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Sa'id berkata, qala Muawiyah radhiyallahu anhu. Berkata Muawiyah, Sayyidina Muawiyah sahabat beliau. Berkata Muawiyah radhiyallahu anhu yang katanya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqah, yakni min ashabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau masuk ke satu kumpulan para sahabat. Para sahabat sedang berkumpul. Lalu faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ma ajlasakum, apa yang menggiring kalian sehingga kalian duduk seperti ini, berkumpul seperti ini, yang mendorong kalian kumpul seperti ini, apa? Lalu faqalu, menjawab semua para sahabat yang sedang berkumpul, jalasna nad'ullah wa nahmaduhu ala ma hadana lidini.
wa manna alaina bika. Fahami oleh kita. Ya Rasulullah, kami duduk sedang berdoa kepada Allah. Kami duduk juga sedang mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah atas karunia hidayah dari Allah kepada agamanya. Dan kami pun duduk bersama adalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas karunia yang Allah karuniakan kepada kami dengan engkau ya Rasulullah. Bika, dengan engkau ya Rasulullah. Ini dengan keberadaanmu ya Rasulullah. Fahami oleh kita. Kalimat bika fahami oleh kita. Bahwa al-khitab domir ini, domir ka ini, itu yadullu ala dzatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada dzatiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun semua sifat-sifat Nabi kita, dakwahnya Nabi kita, raji'atun ila dzat, semua kembali kepada zatnya. Para sahabat berkumpul sedang apa? Mengingat anugerah wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wujud zatiyah Nabi kita bisa disaksikan ketika Nabi kita dilahirkan. Artinya para sahabat sedang mensyukuri nikmat wujud Nabi kita dari mulai dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiada batasannya. Bahwa para sahabat meyakini wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar. Lalu sahabat berkumpul, mengadakan kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan mengingat, kumpulan mensyukuri. Mensyukuri apa? Anugerah wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allah ma'ajlasakum illa dzalik. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, demi Allah, kalian tidak duduk seperti ini, tidak kumpul seperti ini kecuali itu tujuan kalian? Lalu para sahabat menjawab, Allah ma'ajalasana illa dzalik. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang mendorong kami kumpul seperti ini kecuali itu ya Rasulullah tujuannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Adapun sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kalian untuk sumpah. Yakni untuk sumpah bahwa kalian kumpul seperti ini memang tujuannya seperti itu. Aku tidak menuntut kalian sumpah karena aku menuding kalian yang tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama atani Jibril alaihi salam. Tiada lain, barusan datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepadaku. Fa akhbarani, lalu malaikat Jibril memberi kabar kepadaku. Anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian kepada semua malaikat. Qala al-muhadditsun, berkata para ahli hadis, hadza haditsun sahihun wa sanadul hadis sahih. Ini hadis yang sanadnya sahih. Artinya
kumpulan, di mana di kumpulan tersebut kita sedang mengenang dan mensyukuri wujud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah kumpulan yang dibanggakan oleh Allah kepada semua malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Amin. Amin. Ketika Allah membanggakan kita semuanya, maka kita ada di titik yang aman. Amin. Ada di titik keselamatan, ada di titik kebahagiaan, ada di titik kemuliaan. Kita punya harapan yang terang di kemudian hari. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang ditukil perkataannya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Kitab Maulid, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman." Barang siapa orang yang mengumpulkan teman-temannya, saudara-saudaranya yang muslim demi membacakan riwayat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut menyediakan makanan. Allah 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 wa akhla makanan, dan orang tersebut membersihkan tempat-tempat untuk mengadakan acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amila ihsanan, dan orang tersebut melakukan amal-amal yang baik. Wa sara sababan li qiraatihi, dan apa yang ia perbuat itu menjadi sebab bagi pembacaan riwayat kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullah yaumal qiyamah, maka pasti Allah akan membangkitkan orang tersebut ma'as siddiqin, nanti pada hari kiamat. Amin. Beserta orang-orang yang siddiqin, yang agung, para siddiqin yang jujur kepada Allah. Amin. Wasyuhada, dan dikumpulkan dengan para syuhada. Wassalihin, dan dibangkitkan dengan para salihin. Amin. Wa yakunu fi jannatin na'im. Amin. Dan orang tersebut akan berada di surga na'im. Amin. Lalu gurunya Al-Imam Syafi'i, ya, di dalam Tazkiyah was-Suluk, yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i dan gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i sering bolak-balik berziarah ke majelisnya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi juga menyatakan, man hayya'a li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang menyediakan makanan karena demi dibacakannya maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengumpulkan saudara-saudaranya muslim, dan dia kalau di malam hari dia menyalakan lampu, lalu dia juga memakai pakaian yang baru, lalu dia membikin wangi-wangian, bakar kemenyan, pakai minyak wangi dan wangi-wangian. Maksudnya apa? Maksudnya mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, hasyarahullah yaumal qiyamah.
Amin. Allah pasti akan mengumpulkan dia pada hari kiamat. Amin. Ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Amin. Dibarengkan bersama kelompok yang paling awal daripada para nabi-nabinya Allah. Amin. Wa kana fi a'la illiyin, dan orang tersebut akan ditempatkan di tempat yang tertinggi pada hari kiamat. Ada juga Al-Imam As-Sari As-Saqati radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau juga berkata, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa orang yang bermaksud hadir kepada acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bermaksud hadir di tamannya surganya Allah. Amin. Amin. Kata beliau, alasannya, kata beliau, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang tersebut tidak bermaksud dia hadir dalam majelis maulid kecuali di dalam hatinya ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mencintaiku, maka pasti bersamaku di surga. Amin. Allah. Amin. Amin. Dan Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala, beliau muridnya, murid Al-Imam Abi Bakar Asy-Syibli, Imam Abi Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Imam As-Sari As-Saqati, murid daripada Imam Ma'ruf Al-Karhi. Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau adalah maha guru dari para ahli tasawuf, daripada sufi-sufi, daripada para arifin. Beliau pernah berkata, man hadara maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa orang yang menghadiri maulidnya Rasulullah sallallahu dan dia mengagungkan derajatnya maulid Nabi, mengagungkan martabatnya kelahiran Nabi. Jangan disamakan kelahiran Nabi dengan kelahiran siapapun, hatta dengan kelahiran seluruh Nabi, walaupun kelahiran seluruh Nabi juga agung. Dan meyakini, yakni adzama di sini ada dua maknanya. Wa adzama qadrahu, satu meyakini kepada keagungannya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kerasulannya saja. Kalau kerasulan sudah maklum, tidak akan ada yang beda pendapat, tidak akan samar bagi siapapun muslim, sebodoh-bodohnya muslim, bahwa kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agung. Jelas, kan? Tapi yang sekarang mungkin terjadi orang tidak faham kepada keberadaan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Sebelum menjadi rasul, kan? Sehingga mungkin ada pemikiran orang, kalau Nabi Muhammad sebelum jadi rasul itu tidak ada keagungannya, buat apa diagung-agungkan? Kelahirannya ya sama saja dengan umumnya manusia yang lahir, buat apa diagung-agungkan? Mungkin ini terjadi, dan ini sudah terjadi. Dan ini sudah terjadi. Dan maka wajib ditekankan di dalam hati setiap muslim bahwa Rasulullah SAW mu'adzamun kulluhu juz'iyatuhu wa kulliyatuhu min awwalihi ila ma la nihayata lahu. Bahwa Rasulullah SAW diagungkan oleh Allah segala suatunya,
segala sesuatunya. Dari awal diciptakan sampai tiada ujungnya. Perjalanan kehidupan dan perjalanan keberadaan Rasulullah SAW di alam mana saja, semuanya mu'azzamun, diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Makna kita mengagungkan Nabi kita bukan mengagungkan karena Nabi supaya agung, tidak. Tapi mengagungkan kita kepada Nabi kita, kepada kelahirannya, yakni meyakini hati kita seyakin-yakinnya kepada keagungan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diadakannya Maulid Nabi sengaja, ini jawaban para ulama bagi umat Islam. Kalau peringatan kerasulan Nabi, turunnya Al-Quran, kan, itu lumrah. Artinya umat Islam tahu keagungannya kerasulan. Boleh jadi umat Islam tidak tahu sehingga tidak yakin atau ragu, kan, kepada keagungan kelahirannya. Maka ulama menjawab dengan amaliyahnya, diadakan Maulid Nabi supaya semua umat Islam mengetahui, oh, kenapa kelahiran Nabi itu diagungkan? Justru karena kelahiran Nabi adalah kelahiran yang diagungkan oleh Allah, hingga kita umat Islam wajib meyakini kepada keagungan kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah maulidnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lalu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi meneruskan perkataannya, siapa orang yang menghadiri Maulid Nabi dan mengagungkan. Apa? Mengagungkan. Sekali lagi, mengagungkan apa? Wa 'azzama qadrahu, qadrul maulid. Bukan qadrul Nabi, bukan. Bukan qadrul Rasul, tapi qadrul maulidin. Maulidin Nabi. Qadrul maulidin Rasul. Mengagungkan, yakni meyakini kepada keagungannya maulidnya Rasulullah SAW. Yang kedua, makna ta'zim kita, ya, yang kedua adalah mewujudkan warna-warni amalan-amalan yang soleh yang dikaitkan demi mengagungkan maulid. Kalau makna yang pertama, maka ta'zimul maulid harus selalu hadir dalam hati, tidak boleh sekejap pun lenyap dari hati kita. Ingat, dari keyakinan kita terhadap kebesaran keagungan kelahirannya Rasulullah SAW. Tapi kalau makna ta'zimul maulid yang kedua, gitu kan, boleh jadi sekarang kita mengadakan acara seperti ini, lalu setelah ini kita tidak mengadakan, lalu gitu kan bulan depan atau tahun depan itu. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena ta'zim di sini adalah mewujudkan warna-warni amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah, yang dikaitkan kepada ta'zimnya hati kita kepada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Al-Imam Junaid, beliau mengatakan faqad faza bil iman, maka sungguh orang tersebut sudah meraih keberuntungan iman. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman kita semuanya dengan mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya maulid Nabi, Masya Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau imamut tabi'in, beliau imamnya para tabi'in. Para tabi'in itu muridnya sahabat. Beliau pernah berkata,
Wadittu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban fa unfiquhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat menginginkan memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu aku akan habiskan semuanya demi membiayai pembacaan riwayat kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Siapa yang berkata? Adalah para wali-wali besar. Yang berkata adalah para ulama. Yang berkata adalah Masya Allah tabi'in. Al-Imam Syafi'i, tabi'in. Bukan segitu banyak perkataan, pernyataan para ulama-ulama Allah yang menyatakan tentang kebesaran maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perkataan siapa yang patut dipercaya oleh kita umat Islam? Pemahaman dan pemikiran siapa yang patut dipercaya oleh kita umat Islam? Datang seorang ustaz berkata bahwa maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi sesat dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Mana anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Ini Al-Imam Hasan Basri, ini Al-Imam Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, wali-wali besar, ulama-ulama besar, mufassir, muhaddits, faqih, al-arif billah. Masya Allah, yang memiliki karomah, yang memiliki ilmu kasyaf. Ini para ahli tafsir, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala dan imam-imam ahli hadis, ahli tafsir lainnya mengagungkan maulid Nabi. Bahkan membikin sengaja kitab khusus membahas tentang keistimewaan maulid Nabi dan keistimewaan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi. Seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan imam-imam lain. Al-Imam Ad-Diba, Imam Barzanji, beliau adalah mufassir muhaddits. Lalu Anda berkata, siapa Anda yang berani mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi adalah bid'ah? Atau Anda mempertanyakan, apakah mengagungkan maulid Nabi itu adalah hal yang boleh atau hal yang haram atau hal yang bagus? Masalahnya cuma satu. Masalahnya cuma satu. Karena mengagungkan maulid tidak membutuhkan dalil la Quran wala hadis. Kenapa? Karena sudah jelas. Jadi pertanyaannya hanya satu, masalahnya satu. Ketika di hati Anda tidak meyakini kelahiran Nabi sebagai anugerah, maka Anda akan menganggap mengagungkan maulid, mensyukuri nikmat dilahirkan Nabi, Anda akan menganggap bid'ah. Kenapa? Karena hati Anda menganggap bahwa maulid Nabi, wujud Nabi bukan anugerah. Tapi kalau hati Anda menganggap bahwa wujud Nabi, kelahiran Nabi SAW adalah anugerah, nikmat terbesar bagi muslimin, bagi alam semesta, maka Anda tidak akan mempertanyakan lagi. Kenapa? Muslim, non-muslim sama, mensyukuri nikmat sudah hal yang lumrah dan sudah hal yang baik. Punya rumah syukuran, nyembelih domba, ada yang nyembelih kambing, ya, ada yang menyembelih sapi dan sebagainya. Punya pangkat jadi lurah, syukuran. Sakit lalu sembuh, syukuran. Dan punya gelar, lulus sekolah, syukuran. Dapat rizki, dapat arisan, syukuran. Tuh kan? Ini lumrah. Muslim, non-muslim sama. Tidak pernah ada yang mempertanyakan, baik muslim maupun non-muslim, apakah ini suatu yang kebaikan? Mana hadisnya? Mana ayat Qur'annya? Kenapa kamu punya rumah lalu kamu syukuran? Pernah ada yang mempertanyakan? Kenapa tidak ada yang mempertanyakan? Karena semuanya sudah jelas. Memandang bahwa ini semua adalah anugerah. Kalau dipandang anugerah, baik yang muslim maupun non-muslim, terlepas siapa zat yang disyukurinya oleh beliau, ada berhala, ada matahari, ada api, dan juga ada Allah.
Bagi umat Islam syukurnya kepada siapa? Ya kepada Allah kan. Tapi walhasil namanya tasyakur bin ni'mah, tidak ada yang beda pendapat. Tinggal di dalam hati Anda, di dalam otak Anda, bagaimana pemikiran Anda, bagaimana anggapan Anda kepada kelahiran Nabi. Kelahiran anak Anda lalu Anda syukuri. Masya Allah. Kelahiran Anda setiap tahun lalu Anda mengadakan ulang tahun. Nah ini sudah hal yang lumrah, tidak dipertanyakan dalilnya. Kenapa? Karena ini hal yang baik. Kenapa? Ketika umat Islam mensyukuri nikmat kelahiran nabinya sendiri, kan? Lalu Anda pertanyakan, maka pertanyaannya juga menunjukkan kepada bahwa sikap Anda, keyakinan Anda dalam hati Anda kepada bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah anugerah, ini dipertanyakan. Loh, kenapa dipertanyakan? Karena Anda mempertanyakan. Paham tidak? Maka sebelum saya menjawab dari Al-Quran dan hadis, saya akan mempertanyakan dulu hati Anda. Anda bertanya tentang dalil Quran hadis tentang mensyukuri Maulid Nabi. Sekarang saya yang akan menanyakan kepada hati Anda, jawab dengan jujur. Apakah hati Anda meyakini kelahiran Nabi Muhammad adalah anugerah? Kalau meyakini ya sudah, Anda juga faham dan tidak membutuhkan dalil hadis wala dalil Quran. Fahami oleh kita semuanya. Ini hanya sebagai penguat saja, ya. Dan ini harus diulang-ulang karena boleh jadi kita lupa, karena boleh jadi ada anak-anak yang baru mengerti. Akan ada juga orang-orang yang memang walaupun sudah tua tapi dia tidak faham. Buktinya apa? Buktinya banyak yang dari dulunya suka Maulid Nabi, menjelang sejengkal lagi kepada kematiannya, lalu dia menganggap Maulid Nabi adalah bid'ah. Na'udzubillah min. Ini bukti bahwa tadi waktu Maulid Nabi dia itu tidak faham. Ini perlunya difahamkan. Lalu banyak juga non muslim yang baru masuk Islam, mu'alaf. Dan juga diperlukan ini penjelasan kepada semua manusia muslim dan non muslimnya, agar semua non muslim juga tahu bahwa maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan, yang Allah hadiahkan. Maka bagian dari makna yang terkandung dalam peringatan Maulid Nabi adalah at-tasyakkur bi'a'zamil minnah, yakni mensyukuri nikmat terbesar, anugerah terbesar. Maka siapa yang niatnya seperti itu mengadakan acara Maulid Nabi, artinya dia sedang mensyukuri semua anugerah yang Allah gelar di alam semesta. Ketika dia mengagungkan Maulid Nabi, artinya dia sedang mengagungkan semua anugerah yang Allah anugerahkan ke seluruh alam semesta. Coba bayangkan. Pantas kalau dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan bahwa innallaha azza wa jalla yubahi bikum al-malaikah. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan semua malaikatnya. Gara-gara apa? Gara-gara mengingat anugerah terbesar dengan wujudnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu yang Al-Fakir bisa sampaikan, dan ini bagian daripada rangkaian pengajian MTB. Ya, semoga ini kalau benar, ya, kalau benar dan kalau diterima oleh Allah, semoga Allah menerimanya. Semoga Allah sampaikan kepada ruh yang mulia Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita dan leluhur kita, ya. Dan juga khususnya kepada sahibul haul, pengersana Al-Habib Abdullah
ya bin Ahmad ya Al-Jufri dan Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Jufri. Mudah-mudahan tuh disampaikan kepada beliau ya, dan mudah-mudahan ini seperti yang tadi dalam doanya ya guru kita AA tuh Al-Fakir idem ya, doa Al-Fakir idem kepada doanya beliau ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, mengampuni semua dosa kita, dan dosanya muslimin muslimat, menutupi semua aib kita di dunia dan di akhirat, memanjangkan umur kita dengan penuh hidayahnya dan taufiknya, penuh rahmat dan keberkahan, penuh keridhaan dan kecintaan, penuh pertolongan dan penuh nikmat, penuh rizki dan kelancaran. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sebelum menutup dengan sholawat mudhariyah lalu wada, ziarah wada, ada undangan insyaallah pada tanggal 6 Desember. Pada tanggal 6 Desember diundang semuanya untuk bisa hadir dalam acara mengagungkan Maulidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad pagi jam 7 pagi sampai zuhur berjamaah insyaallah. Pada hari Ahad tanggal 6 Desember di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat di Simpang Pemulihan Sumedang, dan juga sekaligus insyaallah jam 8 pagi akan diadakan akad masal insyaallah anak-anak Al-Fakir. Ada Muhammad Idris, ada Muhammad Syarif, ada Maulana Ja'far Shadiq, ada lagi Neng Dila ya, adiknya Idris, ada lagi Neng Bulan ke adiknya Neng Syifa ya. Doakan insyaallah dimasalkan. Kalau yang lain masal akad itu anak orang lain semua, ini anak Al-Fakir. Ini belum semuanya ya, belum semuanya karena anak sekarang baru 38, dan alhamdulillah sekarang ada kabar gembira sudah ada yang mengandung lagi. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan Allah jaga Al-Fakir dan keluarga dan keturunan dari segala kejelekan zahir dan batin, dan Allah pilih menjadi hamba-hambanya terbaik. Amin. Allah pilih menjadi qurrata ayunin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih menjadi qurrata ayunin li jami'i ahbabihi tabaraka wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tanggal 6 Desember tapi masih aya kene MTB bulan November. Sekali lagi, masih kene aya MTB bulan November, karena yeuna bulan Oktober MTB tanggal 25. Insyaallah di bulan November MTB tanggal 22 ya November. Jadi sesudah MTB bulan November baru menginjak kepada tanggal 6 Desember. Jadi masih punya tugas MTB di Jelegong. Beliau sebelum apa tanggal 6 Desember. Dan MTB berikutnya tetap momennya masih ta'zimul maulid. Insyaallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل رب على الهدي وشيعته وصحبه والخير قد وجاهدوا معه في الله والجهد وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفضل والمسرون واختصوا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يؤثر القول منها نشرها العظم معبوقة بعبوك المسك ذاكية من ضيها أرجو الرضوان ينتشر عد الحصى وثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كلي قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق لحرف غدا يتلى ويستطر والواشي والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والدار والنمل مع جميع الحبوب كذا وشعر والصف والأرياش والوبر وما حاط به العلم المحيط وما جرى به القلم والمأمور وعد نعميك التي مننت بها على الخلائق ملكا وموض حشر وعد مقدره سم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأقوال وما يكون إلى أن تبعث صور بكل طرفة عين يضربون بها السماوات والأرض أو يذرون السماوات والأرض معجا الفرش والعرش والكرسي وما حصر ما أعدم الله موجودا وأوجد بعد من ليس تنحسر كالصبر كل عندما جمع الدهور كما تحب بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من في أضعفه ومن له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدم ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن ضل وإن كثر وزدت بيك مع مشاعر فربنا البركة هل ينهمر يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا رب أعطنا لنا أجرا ومغفرة فإن جودك أكبر ليس ينحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعطية فقير وأطب بنا ربنا في كل نازل
لطفا عميما به الأهوال تنحصر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر بالمصطفى المصطفى خير الأنام جلالة نزلت بمدحه صور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر ينتظر والآل وصحبه والأتباع قاطبة واختم بخير لنا إذ ينتهي أمور محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا رب هاي لنا من أمرنا رشد واجعل معونتك الحسنى لنا مددا gambaran mugi abdi gambilkan kana pituduh sareng pitulung gambaran saya abdi sing nyampak wala zakilai tadbiri anfusina wa nafsu ta'jizu an islahi ma fasad gambaran ulah namlegeun abdi ngurus gandi abdi ta'adad biasa memendiri nuruk sabantal alim wa qad wajadu min amal ila rajaika wajan sailan wa yadaku gambaran kauninga abdi gaduh angen-angen pengharapan ka gambaran nyuhun kun pitulung nohak walil raja anta ta'lamu faj'al sawabi dawam sidrili abada ganjaran panuhun abdi gambaran kauninga mugi-mugi salamina jumbona hula ditolak al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang jarah wadah ngadeg sadayana mayun ka makom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ashab hadzal maqam minal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-wada'u wal aman wa auda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafana wa syarafakum biqawli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu anu bade salat lohor di dieu bapak-bapak tinggal nying hareup nyeblat lempengkeun we teu kudu diserongkeun menta we saeutik mah sakalian ayeuna mah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.
pengumuman pilih aya anu kaicalan HP biasa dicandak di tempat operator. Kali deui pilih aya anu kaicalan HP biasa dicandak di tempat operator. Hatur nuhun. Hadiah kan? Itu yang platform. Ya kan,